Sebenarnya banyak yang senang dengan kisahnya Nabi Muhammad. Tapi cuma sekedar sebagai seorang raja aja, bukan nabi. Jadi beliau cuma raja yang ngaku nabi ya? Kalau itu sih bukan statement baru, Aska. Maksudnya gimana, Om? Zaman Rasulullah juga ada yang pernah ngomong gitu. Kisahnya tentang seorang raja suku Ta'i yang namanya Adi bin Hatim. Dia sangat benci Nabi Muhammad dan melihat bahwa beliau cuma seorang raja yang hebat. Bukan nabi. Sewaktu dia melarikan diri dari kedatangan pasukan muslim ke kaumnya, Adi bin Hatim kabur bawa semua harta sama keluarganya supaya nggak tertangkap kaum muslimin. Ternyata satu adiknya ketinggalan di kota itu dan ditawan oleh pasukan muslim. Adiknya si Adi bin Hatim ini kebingungan. Kok muslimin bukan menyiksa para tawanan tapi malah justru melayani. Bahkan berlomba suapin makanan ke tawanan. Dia minta izin ke Rasulullah supaya boleh susul kakaknya Adi bin Hatim ke negeri Syam. Lalu Rasulullah kasih izin dan menyiapkan perbekalan, uang, serta tumpahan kafirah buat dia ikut ke negeri Syam. Waktu sampai di negeri Syam, dia bujuk kakaknya untuk menemui Nabi Muhammad. Dia bilang ke Adi bin Hatim, Muhammad sangat adil dan bijaksana. Kalau dia nabi, maka kita beruntung jadi pengikutnya. Dan kalau dia cuma raja, maka dia adalah raja yang sangat adil dan bijaksana. Gak ada salahnya kita dekat sama dia. Terus Om? Adi bin Hatim setuju nemuin Rasulullah. Terus tangannya digandeng sama Rasulullah, diajak ke rumahnya. Tiba-tiba ada wanita tua miskin sambil gendong bayi cegat Rasulullah mau curhat. Si nenek tua itu curhat tentang hidupnya yang sulit, panjang lebar, dan gak dipotong sama Rasulullah. Adi bin Hatim jadi ikut nungguin dan bilang dalam hati, ini sih bukan kelakuan seorang raja. Terus Rasulullah gandeng tangan Adi sampai ke rumah beliau. Tiba di rumah, dia lihat, ini rumah raja kok begini. Kecil, lantainya tanah, gak ada perabotan apa-apa. Rasulullah ambil alas duduk satu-satunya, kayak karpet dari kulit yang diisi sabut kurma. Dikasih ke Adi untuk alat duduk. Silakan Anda duduk di atas bantal ini. Adi bin Hatim malu terus jawab, Andalah yang pantas duduk di situ. Jawab Rasulullah, Anda lebih pantas. Adi bin Hatim nurut duduk di karpet kecil itu dan Rasulullah duduk di tanah. Emangnya Nabi Muhammad minimal gak punya istana kecil gitu, Om? Gak ada, Aska. Adi bin Hatim berkata, demi Allah, ini bukan kebiasaan raja-raja. Dia seorang nabi. Terus terjadilah percakapan di rumah Rasulullah yang berakhir Adi bin Hatim jadi seorang muslim.